Perkenalkan Lur, nama saya Icang Purbalingga. Pura-pura bahagia lihat kau berpaling dan berkeluarga. Saya mengalur film ini karena banyak banget yang request dulurku. Karena emang seepik itu filmnya Lur. Bergenre kriminal misteri drama. Film ini berjudul Drishyam 2 tahun 2022. Wajib banget kalian nonton film pertamanya yang sudah tak bahas dulu banget Lur, biar makin nyambung dan makin tercengang-cengang melihat plotnya. Drishyam 2 bercerita tentang seorang pria tidak tamat SD yang berhasil meloloskan keluarganya dari tuduhan pembunuhan 7 tahun lalu. Namun sekarang kasusnya kembali ditelusuri karena Inspektur Jenderal Polisi yang baru memiliki rencana untuk menguak kebenarannya. Apakah yang akan dilakukan pria ini demi bisa melindungi keluarganya kembali? Langsung aja kita tudah tebak-tebakan dulu dari dulurku Muhammad Rafli. Anjing-anjing apa yang ada di pantai selatan? Hayo, ayo, apa, ayo, apa, ayo. Jawabannya Nyi Roro Pitbull ya. Nyi Roro Pitbull dong, mau nge-sketchakan. Pada tanggal 4 Oktober 2014 di negara bagian atau provinsi Goa, India, seorang pria bernama David sedang mengantarkan narkoboy ke seorang pengedar. David mengatakan jika dia ingin tobat menjadi kurir narkoboy dan beralih ke pekerjaan yang halal demi keluarganya. Namun si pengedar melarangnya, bahkan tidak membayar upah David, yang akhirnya David pun dengan nekat mengambil kembali tas berisi narkoboy tersebut. Pergelutan pun terjadi. David yang akan ditembak berhasil merebut pistolnya dan membunuh si pengedar. Namun sayangnya polisi patroli yang kebetulan lewat melihat kejadian itu. Dan jelas David langsung kabur melewati hutan sambil membawa tas. David pun berhasil lolos dari kejaran polisi dan sampailah dia di kantor polisi baru yang sedang dibangun. Di sanalah tanpa sengaja David melihat Vijay Salgaonkar yang sedang mengubur mayat anak dari mantan Inspektur Jenderal Kepolisian, yaitu Mira, dan suaminya Mahesh yang bernama Sam. Buat yang belum tahu keepikan film pertamanya, wajib nonton ngalor yang sudah pernah tak bahas dulu Lur, biar makin nyambung ya kan. Setelah itu David pulang ke rumahnya dan meminta istrinya Mary segera packing dan membawa anak mereka kabur dari sana tanpa memberitahu alasannya. Tapi tiba-tiba polisi sudah datang mengepung rumah dan David pun akhirnya ditangkap. Inilah Drishyam 2. 7 tahun pun berlalu setelah keluarga Vijay berhasil lolos dari tuduhan tersangka pembunuhan. Dan sampai saat ini belum ada satupun polisi yang tahu jika mayat Sam dikubur di bawah lantai kantor polisi baru. Kini Vijay sukses menjadi pemilik bioskop dan karena begitu cinta dan hobinya menonton film, Vijay berencana membuat sebuah film. Istrinya Nandini juga kedua anaknya Anju dan Anu pun sangat mensupport ayahnya. Di rumahnya yang mewah mereka memiliki tetangga yang sangat sering berantem, yaitu sepasang suami istri Shiv dan Jenny. Bertahun-tahun Shiv yang pengangguran dan hobi kobam setiap hari pun selalu minta uang ke istrinya, bahkan memakai kekerasan. Melihat itu Nandini meminta Vijay melerai mereka karena saat Anju sakit Jenny lah yang sering membantu merawat. Vijay yang berusaha menyadarkannya pun malah dimaki-maki oleh Shiv karena berani ikut campur rumah tangga mereka. Bahkan Shiv mengatakan jika keluarga Vijay memang pembunuh Sam, si anak mantan Inspektur Jenderal, entah bagaimana dia memainkan alibinya. Setelah Shiv diusir pergi, Vijay pun meminta Jenny untuk melapor ke polisi agar bisa membantu memperingatkan Shiv tidak KDRT lagi. Seperti biasa Vijay mampir ke warkop milik Om Martin dan terlihat warga-warga sekitar yang memandang Vijay sebagai seorang pembunuh. Lalu Vijay pun pergi ke kantor bisnis kecil-kecilannya, yaitu layanan TV kabel, dengan anak buahnya bernama Jose. Hari itu Vijay memantau CCTV yang baru dipasang dan bisa dipantau dari sana, yaitu CCTV di dalam dan luar kantor TV kabel, di kantor bioskop, juga di sekitar bioskop.
Sesampainya VJ di kantor bioskopnya, tiba-tiba datanglah ayah dari Sam yaitu Mahesh yang terbang dari London ke India untuk upacara duka anaknya setiap setahun sekali. Tujuan Mahesh datang ke sana untuk memohon kepada VJ agar memberitahu di manakah lokasi mayat anaknya berada, supaya acara duka lebih afdol jika ada jenazahnya Sam meski sudah menjadi tulang belulang sekalipun. Namun VJ tetap diam dan tidak mau mengungkit kasus yang sudah ditutup 7 tahun lalu tersebut. पिछले साल भी आए थे सैम की विधि के लिए। क्या तुम प्लीज मुझे बता सकते हो सैम की बॉडी कहाँ है? एक रिक्वेस्ट है, यहाँ फिर से मत आइएगा। देखिए मुझे आप पे भरोसा नहीं, लेकिन मैं जाकर भी आपकी मदद कर सकता। Setelah itu VJ bertemu dengan seorang penulis senior bernama Pak Murad untuk mendiskusikan naskah film yang sudah dibuatnya berdasarkan pengalaman hidup VJ. Keesokan harinya VJ mengajak jalan-jalan keluarganya dan mengadakan pesta ultah untuk anaknya Anu. Meskipun VJ sangat super sibuk, tegas dan terkesan cuek, namun dirinya adalah sosok ayah juga suami yang sangat mengemong dan menyayangi keluarganya lur. Lagu India dulu. VJ yang memiliki pribadi humble dan ramah juga sering menemui teman-temannya seperti Pak Savio yang berprofesi sebagai penjaga kuburan. Bahkan karena sudah berteman cukup lama, VJ sampai membiayai pendidikan dan pernikahan putrinya Savio. Di lain sisi, Mahesh dan Mira sedang melakukan upacara duka yang sampai detik ini Mira sebagai ibu masih belum bisa terima atas perbuatan VJ yang telah membunuh anaknya. Namun lolos dari jeratan hukum karena jasad Sam tidak ditemukan dan VJ juga memiliki alibi sempurna. 7 साल से हर साल यहाँ आके उसके बदले भी ये सब। This is normal. Just look at yourself. खाती नहीं हो तुम, सोती नहीं हो। उसकी माँ हूँ महेश, तो भी मैं कुछ भूलने वाली नहीं। Malam harinya VJ bertemu dengan temannya yang lain bernama Ghalib. Mereka bersantai minum-minum khamr bersama dan selama ini VJ sudah menjanjikan Ghalib untuk ikut bermain di filmnya nanti. VJ mengatakan jika cerita film buatannya sudah diterbitkan menjadi sebuah buku yang hanya dicetak beberapa lusin sebagai tujuan perlindungan hak cipta, biar nggak ada yang nyolong ide cerita filmnya saat produksi nanti ya kan lur. Sementara di rumahnya Nandini yang gabut memanggil tetangganya Jenny untuk ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya tanpa sadar Nandini hampir saja menceritakan bagaimana Sam bisa terbunuh 7 tahun yang lalu yang selama ini dirahasiakan oleh keluarga mereka. Keesokan paginya tiba-tiba polisi datang yang jelas membuat Anju sangat panik. VJ pun menenangkan putrinya, meminta Anju jangan pernah takut dan bersikap seperti biasa. Ternyata kedatangan polisi adalah karena Jenny melaporkan perbuatan suaminya dan mereka tahu pengaduan tersebut telah disarankan oleh VJ maupun Nandini yang sering melihat KDRT dari Shiv. Polisi pun memberi peringatan agar Shiv menghentikan perbuatannya dan jika kekerasan terulang maka Shiv akan langsung dipenjarakan. मैंने कहा कि आप दोनों को इसके बारे में पता है, कंप्लेंट करने के लिए कहा था। हमारे पास शिव कुलकर्णी के बारे में कंप्लेंट आई, दारू पी के मारता है। अगर इसने फिर से पीटा तो सीधे पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करना कि तुमने फिर से इस पे हाथ उठाया तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। Karena selalu dihantui rasa takut setelah insiden pembunuhan Sam yang tidak sengaja dilakukannya sebagai bentuk pembelaan diri karena akan diperkaos, bertahun-tahun Anju sering bermimpi buruk bahkan sampai mengidap gangguan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang membuatnya epilepsi. अंजू बात का खास ध्यान रहे वरना ये उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो। मैंने मेडिकेशन दे दी है। Sementara itu, David si mantan kurir narkoboy akhirnya sudah bebas dari penjara dan langsung pulang ke rumahnya untuk menebus rasa bersalah karena meninggalkan istri dan anaknya yang tidak memiliki cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari. David pun akan pergi sementara waktu untuk mencari pekerjaan. Dia nongkrong-nongkrong di warkop dan bertanya ke sang pemilik Martin apakah ada seseorang yang membuka lowongan kerja. Oh itu bro, coba tanya ke VJ aja bro, dia punya bioskop bro. Tapi sayang ternyata VJ masih belum buka lowongan karena sudah 7 tahun berlalu. David yang melihat VJ pun berpikiran kayaknya pernah lihat ini orang di mana ya. Mungkin itu hanya perasaanku saja. ये जॉब ढूंढ रहा है, अगर इसके लिए कुछ काम हो तो
Malam itu VJ kembali menemui Khalid di kantornya untuk minum-minum sampai kobam berat dan tak sadarkan diri. Sedangkan Nandini ngobrol-ngobrol dengan Jenny di rumah. Dan karena sudah berteman cukup lama, Nandini yang sangat mempercayai Jenny pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi pada mayat itu. Di percakapan ini Nandini tidak menyebutkan nama Sam ya lur ya, cuma bilang mayat itu, udah gitu aja. Di lain tempat, petinggi kepolisian bernama Sawan menjemput Gaitonde, si polisi korup yang status kepolisiannya sudah diberhentikan selama 7 tahun karena menganiaya keluarga VJ. Mereka berdua diminta menemui Inspektur Jenderal Polisi yang baru, yaitu Pak Tarun, seorang pria yang sangat jenius, eksentrik dan memiliki caranya sendiri untuk menguak setiap kasus dengan sangat detail dan tanpa celah. Tak lama kemudian datanglah Mira bersama 2 polisi bayangan atau intel yang ternyata mereka adalah Jenny dan Sif. विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। एविडेंस है। Usut punya usut, Tarun bersahabat dengan Mira sejak di akademi kepolisian. Begitu Tarun menggantikan posisi Mira sebagai inspektur jenderal, dia mulai melacak semua informasi yang berhubungan dengan VJ. Ketika mereka berdua tahu VJ menjual sebagian tanahnya, disitulah rencana dimulai lur. Mira membeli tanah itu atas nama Sif untuk dibuat rumah, lalu Sif dan Jenny diminta berakting sebagai keluarga KDRT selama 2 tahun terakhir. Lalu Jenny juga diminta beberapa kali membantu Nandini agar hubungan pertetanggaan mereka semakin baik. Selain itu, mereka berdua diam-diam sudah memasang alat perekam di banyak titik rumah VJ. Juga Jenny yang selalu merekam percakapannya dengan Nandini. Sampai akhirnya semalam Nandini menceritakan kepada Jenny jika hanya VJ lah yang tahu di mana mayat itu berada. Karena 7 tahun lalu VJ memindahkan mayatnya ke suatu tempat. Inilah rencana brilian dari Inspektur Jenderal dan mantan Inspektur Jenderal untuk menghancurkan pertahanan musuh tanpa melawan. पूरी फैमिली पे नजर रख रहे हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगाए हैं। पर जब भी मैं उनसे बात करने जाती हूँ तो मुझे चुप करा देते हैं। हमें बिना बताए बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी। बिना लड़े सामने वाले की ढाल गिराने का मजाक कुछ और है। बॉडी विजय ने शिफ्ट की और मर्डर के अगले दिन, लेकिन कहा बनाने दो उसे अपनी फिल्म, लेकिन उसकी एंडिंग हम लिखेंगे। Keesokan harinya Tarun kembali merekap kejadian 7 tahun lalu bersama Sawan dan Gaitonde. Pada tanggal 2 Oktober Sam telah dibunuh. Lalu besoknya tanggal 3 VJ pulang ke rumah dan menenggelamkan mobil Sam di tambang untuk menghilangkan kecurigaan. Setelah itu untuk mendukung alibinya, VJ membuat bukti-bukti palsu yang mengaburkan tanggal kejadian seperti tiket bis, tiket nonton, CCTV di ATM dan lain-lain. Lalu malam harinya di tanggal 3 sekitar jam 1 dini hari, VJ memindahkan mayat Sam saat semua orang tidur. Dengan cerdiknya Tarun mampu menganalisis situasi bahwa VJ pasti sudah pulang jam 4:30 pagi. Karena jam 5:30-nya mereka sekeluarga berangkat naik bis ke Panji. Nah, dalam rentang 3,5 jam ini VJ pasti membutuhkan waktu 2 jam untuk menggali dan mengubur mayat Sam baik-baik. Itu artinya 1,5 jam sisanya adalah perjalanan, yang mana lokasi mayat dikuburkan berarti sekitar 45 km dari rumahnya. Maka dari itu, agar mengetahui rute perjalanan VJ, Sawan dan Gaitonde diperintahkan bertanya ke orang-orang dalam jarak radius 45 km yang profesi kerjanya dilakukan saat dini hari seperti kang sayur, kang koran, kang susu dan lain-lain. Siapa tahu saat itu mereka ada yang melihat VJ di jalan. Bahkan Tarun akan menghadiahkan 100 juta rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi. बचे 1.5 घंटे आने, उसने लाश को अपने 5 किलोमीटर रेडियस से न्यूज़पेपर वाले काम पे लग जाते हैं। किसी ने तो देखा होगा उसे। Sayangnya tidak ada orang yang melihat VJ, apalagi kejadian itu 7 tahun yang lalu ya kan. Lalu Sawan mendapatkan info bahwa ada acara teater di tanggal 3 Oktober setiap tahunnya sampai tengah malam, di mana salah satu tetangga VJ bernama Subas mengikuti acara tersebut. Dan ketika ditanya, Subas ingat betul melihat VJ pulang ke rumahnya naik mobil jeep sekitar jam 4 sampai jam 4:30 subuh. Subas bisa mengingatnya karena saat itu dia beli obat inhaler untuk istrinya yang terkena asma mendadak. Dan pas OTW balik dia melihat VJ yang baru pulang dari jalan pintas arah kantor TV kabelnya. Setelah ditelusuri dari peta karena terlalu banyak kemungkinan lokasi mayat dipindahkan, Tarun yang tahu VJ menguburnya di tempat yang tidak lumrah memiliki sebuah rencana. जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने विजय को 4 साढ़े 4 बजे। तुम्हें पक्का याद है? पक्का याद है सर। यानी कोई ऐसी जगह जिसके बारे में
में हम सोच भी नहीं सकते। बॉडी उधर है, ये पता लगाने के लिए एक तरीका है। Saat itu juga Tarun mendatangi rumah VJ yang hanya ada Nandini juga kedua putrinya. Setelah memperkenalkan diri sebagai Inspektur Jenderal Polisi baru, Tarun mengatakan jika dia datang hanya ingin ngobrol ngalor ngidul. Namun gestur, tatapan, dan apa yang dikatakan secara tidak langsung mengintimidasi mereka. Seperti mengatakan polisi tidak suka jika orang tak bersalah dihukum, sedangkan orang bersalah bisa melarikan diri. Juga menyindir jika keluarga VJ sangat-sangat taat hukum, sampai-sampai peduli dengan KDRT tetangganya. चोरी, मर्डर, फिर आपका डरना बनता है। गलती से भी कोई इंसान फंस जाए, गलत इंसान बच जाए। What a sweet, law-abiding family. Jelas kedatangan Tarun membuat Nandini panik. Lalu tak lama kemudian Jenny datang terengah-engah dan memberitahu informasi bahwa polisi akan menggeledah gereja yang diduga ada mayat Sam di dalamnya. Jenny pun minta Nandini segera menelpon VJ dan mengatakan jika lebih baik jangan membicarakannya di telepon. Double kill ya kan lur, panik gara-gara kedatangan Tarun dan juga info tersebut. Jelas Nandini langsung menelpon suaminya agar pulang ke rumah. Setelah VJ datang, Nandini langsung mengajak ngobrol empat mata di kamar bahwa Inspektur Jenderal barusan datang dan polisi akan menggeledah sebuah gereja untuk mencari mayat. VJ pun menenangkan istrinya karena selama mereka masih hidup polisi pasti akan terus menyelidiki kasusnya. Namun polisi tidak akan menemukan apapun. Seperti yang sudah kalian duga lur, itu adalah rencana Tarun untuk memancing VJ mengatakan lokasi mayat sebenarnya. Karena Sif dan Jenny sedang mendengarkan percakapan mereka dari alat perekam yang sudah dipasangi sebelumnya. Namun VJ yang sangat tenang tetap menyimpan rahasia itu demi keselamatan keluarganya. आज हमारे घर में आईजी आई थी, पहले सेंट माइकल चर्च में। अजय, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब हमारी भलाई के लिए कर रहे हो। जब भी मैं सुनती हूँ कि पुलिस यहाँ भाव ठंडे पड़ जाते हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। Setelah itu VJ pun datang ke kantor polisi menemui Pak Sawan untuk mengungkapkan bahwa keluarganya secara tidak langsung masih diteror oleh polisi yang terus-menerus menduga mereka bersalah. Di lain sisi David yang akan pergi ke Panji karena baru dapat kerja, mampir dulu ke warkopnya Om Martin. Beberapa pemuda pun membicarakan tentang kasus VJ yang kembali ditelisik oleh polisi. Dan mereka berasumsi jika VJ dengan cerdiknya telah memindahkan mayat itu ke suatu tempat. Lalu salah seorang pemuda mengatakan jika polisi telah bertanya ke banyak orang apakah ada yang melihat VJ di malam tanggal 3 Oktober 7 tahun lalu. Dan siapapun yang bisa memberikan informasi akan dihadiahi 100 juta. Percakapan itu pun didengar oleh David dan ketika dia akan berangkat naik bis, David melihat VJ yang baru keluar dari kantor polisi. Dan dia ingat betul situasi yang sama 7 tahun lalu, di mana David yang berusaha melarikan diri melihat VJ sedang mencangkul tanah dan keluar dari kantor polisi yang akan dibangun dengan angle yang sama persis seperti yang dia lihat sekarang. Mampus. विजय सालगांवकर ने बड़ी चालाकी से सबको उल्लू बनाया। कोई काम की इंफॉर्मेशन देगा ना, उसे पुलिस 5 लाख इनाम देगी। Jelas David langsung melaporkannya ke polisi jika dia tahu di mana lokasi mayat tersebut. Malam itu Tarun, Mira, Gaitonde juga Sawan langsung menemuinya di kantor dan David akan memberitahu asalkan dia mendapat imbalan terlebih dahulu sejumlah 500 juta rupiah. Oh, maruk ya kan? Awalnya mereka nggak percaya, tapi karena David sangat yakin dengan apa yang dilihatnya, Mira pun langsung menyiapkan uang sesuai permintaannya dan David mengatakan jika mayat itu berada di kantor polisi baru, tepatnya di bawah kaki Tarun berdiri saat ini. Sekarang semuanya jadi masuk akal. VJ sangat percaya diri karena lokasi penguburan ada di bawah kantor lembaga penegak hukum yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. मतलब आप अभी जहाँ खड़े उसके नीचे ही दम है ना। तो ये था इसका कॉन्फिडेंस। बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। Gak pakai lama Tarun langsung mengurus izin penggalian kantor dan pengerjaan pun dilakukan saat pagi buta. Setelah para pekerja menggali cukup dalam, polisi pun akhirnya menemukan tulang manusia di dalam sana. पर साहब हम
खोद क्यों रहे हैं? Lalu ketika akan jalan-jalan bersama keluarganya, VJ yang selalu mengecek CCTV setiap hari pun melihat kantor polisi yang ditutupi tirai hijau. Juga banyak kerumunan massa di sana. VJ pun langsung menelpon karyawannya Jose dan setelah mendapat informasi bahwa polisi sedang melakukan galian, VJ meminta istri dan anaknya tetap di dalam rumah dan dia berjanji akan selalu melindungi keluarganya. कुछ खुदाई का काम कर रहा है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। Petugas pun mulai berdatangan untuk membersihkan dan membawa tulang belulang itu ke tempat forensik. Dan di saat yang sama VJ melihat dari CCTV kantor bioskopnya di mana para petugas sudah membawa box-box berisi tulang-tulang tersebut. Setelah menunggu kabar dari forensik beberapa hari, Mira dan Mahesh pun menemui Tarun di kantornya. Hasil forensik mengatakan bahwa kerangka itu adalah kerangka pria berusia 15-20 tahun dengan retakan di tengkorak dan dinyatakan meninggal karena trauma di kepala. Sebuah ciri-ciri yang sangat sesuai dengan Sam. Namun Tarun masih harus mengetes DNA-nya dengan mengirimkan tulang-tulang itu dan juga meminta sampel darah Mira maupun Mahesh untuk mencocokkannya. Berdasarkan temuan itu, pengadilan mengizinkan polisi untuk menginterogasi keluarga VJ selama 8 jam. Tak lama kemudian VJ, Nandini, Anju, dan Anu pun datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tarun menunjukkan foto David sebagai saksi yang melihat VJ menggali di kantor polisi. Setelah itu datanglah Mira juga dua intel Shiv dan Jenny yang menyetel rekaman Nandini tentang VJ yang memindahkan seonggok mayat. इसने विजय को स्टेशन से निकलते हुए देखा था। आप ये सब इन्हें फिर से बताएंगे? इसके आगे की कहानी मैं बता देती हूँ और ये तुम्हारी पड़ोसी होने की। अंजू को तो कुछ मालूम है, बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी थी। Tarun pun membawa VJ untuk diinterogasi empat mata dan bertanya apakah VJ lah yang membunuh Sam, kenapa alasannya dan bagaimana VJ membunuhnya. Namun VJ masih teguh dengan jawabannya bahwa VJ dan keluarganya tidak tahu menahu tentang pembunuhan tersebut. Jelas cara penyiksaan pun dilakukan. VJ dipertontonkan anggota keluarganya yang disiksa karena tidak mau mengaku telah membunuh Sam. VJ pun memohon kepada Tarun agar istri anaknya dilepaskan, apalagi Anju bisa terkena epilepsi. Tapi Gaitonde akan terus memukuli mereka jika tidak ada seorang pun yang mau mengaku. Tepat ketika Anju terkena epilepsi, VJ minta dipanggilkan dokter dan dia akan memberitahu yang sebenarnya terjadi. सर ये कानून के खिलाफ है सर, आप ऐसा नहीं सर रोकिए सर वो बीमार है सर, प्लीज मैं सब सच बताता हूँ सर आप डॉक्टर को बुलाइए। Pengakuan VJ pun direkam, tapi tanpa sepengetahuan Tarun apa yang dikatakannya berbeda dengan kejadian aslinya. Di mana pada tanggal 2 Oktober 2014, Nandini dan kedua putrinya lagi jalan-jalan keluar dan VJ yang sendirian di rumah melihat seorang remaja menyelinap masuk. Merasa curiga, VJ pun mengambil tongkat untuk memukul punggungnya dan remaja itu terjatuh sampai kepalanya terbentur sangat keras yang membuatnya tewas seketika. VJ yang ketakutan pun mengubur mayatnya di halaman rumah tapi langsung dipindah ke tanah kantor polisi karena dirasa lebih aman. Sampai akhirnya dia mengetahui jika remaja tersebut adalah Sam, anak dari Inspektur Jenderal, dan VJ pun membuat alibi untuk menyelamatkan keluarganya. Padahal yang sebenarnya ya Lur ya, Anju lah yang gak sengaja bunuh Sam. मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। उसे उठाकर मैं उसकी तरफ बढ़ा, मैंने सरिया उसकी पीठ पे मारा, मैं डर गया तो मैंने लाश बोरी में डाल, उसके बाद मैंने लाश इसलिए वो सरिया और जिस पे मेरे फिंगरप्रिंट्स का निशान है, लेकिन मेरे गुनाह की सजा मेरी फैमिली को नहीं मिलनी चाहिए। Setelah pengakuan itu, media pun memenuhi rumah VJ dan VJ menenangkan Nandini yang menyalahkan dirinya karena keceplosan ngomong ke Jenny. Begitu pula dengan kedua putrinya yang sangat ketakutan. Keesokan paginya berita pun menyebar bahwa mayat Sam telah ditemukan dan VJ diduga menjadi tersangkanya. Berita itu dilihat oleh sang penulis senior yaitu Murad yang sangat terkejut ketika mendengarkan pengakuan VJ. Sementara itu VJ dibawa polisi menuju pengadilan untuk menyelesaikan kasus yang penuh lika-liku ini. मैं कुत्ता तो नहीं, लेकिन आज दिन मेरा है।
Tepat ketika persidangan dimulai, Murad pun datang menemui Tarun, Mira, dan Mahes di kantornya. Kedatangan Murad ke sana untuk memberitahu sesuatu tentang VJ yang sangat penting, di mana pertemuan mereka pertama kalinya pada tahun 2016 atau 2 tahun setelah hilangnya mayat Sam. VJ memperkenalkan namanya bukan VJ Salgaonkar melainkan VJ Godbole, dan saat itu Murad juga tidak menyadari bahwa VJ adalah tersangka pembunuhan Sam yang berhasil lolos. VJ menemui Murad untuk menceritakan naskahnya yang akan dijadikan film, dan mendengar ceritanya Murad pun sangat kagum dengan cerita yang sangat luar biasa itu. Tanpa banyak mikir, Murad setuju untuk menggarap naskah filmnya. Namun VJ memiliki syarat bahwa pembuatan film tidak akan berlangsung sampai mereka berdua sepakat dengan naskah filmnya, apalagi ending filmnya. Murad pun mulai menceritakan naskahnya yang kurang lebih kayak gini lur. Diceritakan seorang remaja bernama Yatin yang sangat dicintai kedua orang tuanya, terutama sang ayah yaitu Ram. Lalu suatu hari dia berpesta bersama teman gadisnya dan anak remaja lain menggoda temannya itu. Karena sudah diperingati tapi remaja tersebut tidak peduli, Yatin pun langsung memukulnya dan terjadi perkelahian di sana. Usut punya usut, remaja tersebut adalah anak dari kontraktor ternama, dan karena nggak terima dipukul, dia pun mendatangi rumah Yatin. Perkelahian kembali terjadi sampai akhirnya tanpa sengaja Yatin mendorong remaja itu hingga kepalanya terbentur dan tewas. Ram yang baru pulang dan melihat anaknya sangat ketakutan pun langsung mengubur mayatnya di gedung baru milik ayah remaja itu yang sedang dibangun demi melindungi putra dan keluarganya. Selanjutnya Ram membuat bukti-bukti palsu dan puncak ceritanya adalah polisi menemukan mayat tersebut. Lalu Ram pun mengaku dialah yang telah membunuh demi menyelamatkan putranya. Intinya lur, semua cerita di naskah sama persis dengan kisah hidup VJ. कहानी वाकई में जबरदस्त थी, इसलिए मैं तुरंत राजी हो गया स्क्रिप्ट लिखने। उसने उस लड़के की लाश को उसी के बाप की नई बिल्डिंग, यानी वो अपनी लाइफ पे फिल्म बना रहा था। Lalu Pak Murad mengatakan jika VJ telah mencetak cerita tersebut ke dalam sebuah buku yang telah diterbitkan setahun lalu secara terbatas agar tidak kehilangan hak cipta atau ada yang mencolong ceritanya. Ternyata buku itu diterbitkan atas nama Murad, dan meskipun VJ yang membayar tapi tagihannya juga atas nama Murad. Di saat yang sama hakim melihat video pengakuan VJ dan pengacaranya pun mengatakan jika video pengakuan itu terpaksa dilakukan karena keluarga VJ telah disiksa. Lalu sang pengacara menunjukkan buku berjudul Drisham yang telah diterbitkan atas nama Murad, yang mana seluruh cerita di dalamnya sama persis dengan pernyataan polisi. Itu artinya kasus VJ hanyalah fiktif belaka, hanya karangan polisi saja yang mengambil kisah dari buku tersebut. Kerangka manusia di kantor polisi juga bisa saja sengaja dilakukan pihak kepolisian untuk menjebak VJ. Tak lama kemudian hasil tes DNA pun datang, yang ternyata kerangka manusia itu bukanlah kerangka Sam. Nah lo kok bisa? Your Honor, क्लाइंट को टॉर्चर करके उनसे जबरदस्ती लिया है। कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस नॉवेल से। कुछ ज्यादा इत्तेफाक है इनके इस केस में। ये स्केलेटन समीर देशमुख का है ही नहीं। Di kantornya jelas Tarun semakin emosi karena pria yang bahkan tidak lulus SD lagi-lagi bisa menipu polisi, dan bertanya kepada Murad bagaimanakah ending naskah filmnya. Murad pun kembali menjelaskan bahwa VJ ingin pahlawan harus menang di akhir filmnya. Maka dari itu, mumpung Murad kenal baik dengan polisi, VJ memintanya mencari informasi seputar proses forensik tulang untuk melengkapi akhir cerita filmnya yang realistis dan sempurna. Dapatlah infonya lur bahwa tulang-tulang dikirim ke forensik untuk mendapatkan data-data seperti usia, jenis kelamin, dan penyebab kematiannya. Setelah itu tulang-tulang pun dikirimkan untuk tes DNA. Disinilah plot twist kembali terjadi, fokus ya lur ya. Akhir dari naskah film itu mengatakan jika sejak awal sang pahlawan, atau maksudnya di sini adalah VJ, sangat menyadari jika suatu saat nanti polisi akan menemukan mayatnya. Berhari-hari VJ mencari berita di koran untuk mencari mayat yang identitasnya mirip dengan Sam, remaja 15-20 tahun yang tewas karena trauma di kepala. Sampai akhirnya dia mendapatkan mayat yang cocok dan
dan langsung mendekati Savio si penjaga kuburan. Lambat laun VJ pun berteman baik dengan Savio. Dia juga mendapatkan informasi berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mayat untuk berubah menjadi kerangka. Sampai suatu ketika Savio kelilit pinjol dan VJ membantu melunasinya. Karena sudah saling percaya, VJ pun meminta bantuan Savio untuk menggali kuburan remaja tersebut dan memberikan tulang-tulangnya ke VJ dengan alasan kebutuhan mendesak untuk kerjaannya. उस फ्यूनरल में हीरो को कोई ऐसा मिला, अपने नए दोस्त को अपनी जरूरत के बारे में बताया। वो आदमी कर्जे में डूबा हुआ, हीरो ने उसकी पैसों से मदद की। कहा कि इंसान के शरीर को स्केलेटन बनने में और उसे उस लड़के का स्केलेटन दे दिया। Tidak sampai di sana, berikutnya VJ mendekati Khalid yang ternyata dia adalah satpam departemen forensik, lur. Berawal dari kenalan di bar, VJ semakin akrab dengannya, sering mentraktirnya minum dan akhirnya dia mengetahui kelemahan Khalid, yaitu seorang pemabuk berat yang sangat ingin main film. Jelas VJ pun menjanjikan tawaran menarik untuk menjadi aktor di filmnya nanti, ya kan? Saking dekatnya mereka, Khalid sampai sering mengajak VJ minum-minum di kantor forensik, yang kesempatan itu digunakan untuk mengecek situasi seperti lokasi kunci, lokasi bukti forensik, dan mengetahui tidak adanya CCTV di sana. दोनों में दोस्ती हो भी जाती। कैसा ये भाव यहाँ कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है? नहीं यहाँ कुछ नहीं है मेरे भाव। आप अपना पिक्चर में एक बार मौका दीजिए, मिलेगा। Setelah semua pemeran pendukung didapatkan, datanglah hari yang paling ditakuti VJ, yaitu hari ditemukannya mayat Sam. VJ yang saat itu memantau dari CCTV di kantor bioskop pun langsung menggeser mejanya dan membuka tempat rahasia di bawahnya yang terdapat tas berisi tulang belulang remaja dari Savio. Lalu dia pergi mengikuti mobil-mobil petugas yang akan menaruh tulang-tulang Sam di departemen forensik. Tepat ketika para petugas sudah pergi, VJ pun mampir mengajak Khalid minum-minum sampai teler dan dia segera menukar tulang Sam dengan tulang remaja yang dibawanya. Setelah itu, VJ pergi ke lahan kosong yang jauh dari pemukiman untuk menghancurkan kerangka Sam. Luar biasa cerdas. हाँ इधर ऑफिस में ही हूँ। वही रुकना। Melihat bukti DNA yang negatif atau tidak cocok tersebut, hakim pun memutuskan untuk melepaskan VJ dari segala tuduhan. Pengacaranya juga mengajukan petisi ke pengadilan tinggi untuk menghentikan kasus yang tidak jelas ini selamanya dan tidak ada yang boleh mengusik keluarga VJ lagi. Seperti di akhir naskah film, sang pahlawan pun bebas begitu saja dari jerat hukum. Dia berjalan sangat tenang melewati kerumunan polisi dan sempat berpapasan dengan Tarun yang baru datang dengan tatapan sinis. Begitu pula dengan Mira dan Mahes yang hanya bisa pasrah dengan kekalahan mereka kedua kalinya. Namun VJ tidak sanggup menatap mata kedua orang tua Sam karena dia terpaksa melakukan ini semua untuk melindungi keluarganya. आपके क्लाइंट जा सकते हैं ऑन पर्सनल बॉन्ड। Setelah itu hakim pun meminta Tarun menemuinya untuk membahas kasus yang bisa-bisanya diambil dari sebuah novel. Tarun hanya mengatakan bahwa polisi tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tidak bisa membuktikannya. Karena mau klarifikasi kebenarannya ke David, kayak ke Savio, ke Khalid, Tarun tidak bisa menangkap keluarga VJ karena tidak adanya bukti foto, video, atau CCTV, ya kan? Sebebasnya VJ, ternyata dia masih menyimpan sedikit tulang Sam yang dibakarnya menjadi abu lalu dikirimkan ke rumah Mahes dan Mira beserta sepucuk surat yang berisi, "Aku memberimu apa yang kamu minta dan aku punya satu permintaan untuk jangan pernah mengganggu keluargaku lagi." Mira dan Mahes pun membuang abu anaknya ke laut sebagai bentuk mensucikan jenazah Sam. Meskipun hati Mira sebagai seorang ibu masih belum bisa terima, tapi Mahes meminta istrinya untuk
untuk mengikhlaskan kepergian anak mereka. VJ yang melihatnya dari jauh pun merasa lega karena dia bisa memenuhi permintaan Mahes. Di akhir film, VJ mengajak keluarganya jalan-jalan dan di dalam hatinya dia berkata bahwa keluarganya adalah dunianya. VJ bisa melakukan apapun sampai melampaui batas jika keluarganya dalam bahaya. परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। हमें लग रहा था कि वो हमें देख रहा था। अभी जाने दो उसे प्लीज। कहाँ गए थे? किसी को कुछ लौटाना था। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। Buyar luar biasa. Epic banget ini film, Lur. Dengar-dengar di Sam 3 mau digarap, mau diapain lagi ini kasusnya ya kan? Assalamualaikum, Lur.